suara knalpotnya itu digerung-gerung, kira-kira kesel nggak? Banget ya. Nah itu makanya tindakan yang kita lakukan dengan adanya knalpot phishing itu, kita bawa ke kantor, kemudian suruh ganti ke knalpot standar dan bikin pernyataan untuk tidak mengulang. Kalau mengulang, ya mengulang kita tanggung lagi, kita ini. ada sanksi, ada apa semacam kayak sanksi denda atau sanksi pidana atau enggak. Jadi begini, sekarang itu kan sesuai instruksi dari pimpinan kita bahwa selama pandemi COVID ini kita memang tidak boleh melakukan tindakan tilang terhadap para pelanggar itu. Tetapi kita tetap setiap hari mengingatkan. Karena apa? Semua untuk keselamatan masyarakat, bukan untuk polisi kan, tapi untuk kepentingan masyarakat. Nah itu, jadi pemirsa harus sadar gitu bahwa niat polisi itu untuk keselamatan dari warganya sendiri, bukan untuk polisi sendiri, gitu. Jadi ya harus taatlah, protokol kesehatan juga harus dijaga. Knalpot bising orang liar ketik kita main Saya pernah lihat di beberapa media dan juga ada di media sosial itu. Ada bentuk hukumannya itu yang unik dan. Jadi si pengguna knalpot bising dia itu kupingnya dihadapkan langsung kepada knalpotnya. Nih, cobain sendiri knalpotnya. Bisa sampai kayak gitu nggak nanti? Kalau di kita tidak ke arah sana, tidak boleh ke sana. Karena bukan apa-apa. Kita ingin bahwa kita polisi dalam melaksanakan tugas itu juga pakai etika, kemudian sopan santun, keramahan. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu menjadi trigger atau menjadi penyebab suatu masalah. Kita tidak mau itu. Karena apa? Kita polisi, apa yang kita lakukan tidak mau menjadi penilaian yang buruk juga di masyarakat. Tapi kan itu juga untuk membuat jerat para warga yang bandel gitulah. Membuat jerat tetapi tidak harus demikian. Lebih human. Oke, sekarang tentang helm. Tadi kan helm juga harus standar NSI lah, harus menjaga. Kan itu untuk menjaga kepala itu juga kan orang. Nah itu kepala orang. itu sekarang hari ini berapa sih Pak yang ditilang? Ada nggak? Kalau helm bukan ditilang. Jadi banyak ya. Jadi kalau pakai helm kita bawa ke kantor. Ya kita bawa ke kantor, motor kita amankan. Dikasih helm. Kemudian dia suruh pulang. Ngambil helm dulu. Kirain dikasih helm lagi. Enak suruh pulang, ngambil helm. Jadi nanti kalau dia sudah bawa helm baru boleh kita berikan motornya. Kalau dikasih helm enak banget. Kalau enak sekali. Nih, untuk diketahui saja ini sebagai informasi, Pak Gito ini sebelumnya juga pernah jadi seorang kasat reskrim di salah satu Polres tetangga kita di Cianjur. Polres Cianjur aja udah sebut, jangan kita mau tanya, ada nggak sih perbedaan waktu jadi kasat reskrim dan sekarang jadi Kabak Ops? Ya pasti berbeda. Saya jadi kasat reskrim di Cianjur itu 4 tahun. Mei 2012 sampai Mei 2016. Lama berarti. Kemudian saya pindah ke Polres Bogor jadi kasat reskrim juga selama 1 tahun di sana. Kemudian dari Polres Bogor Kota saya pindah ke Tasik, sama saya juga jadi kasat reskrim. Yang jelas tugasnya sangat jauh berbeda. Kalau di reskrim kita konsen ke kriminalitas atau crime ya, menangani crime. Jadi setiap terjadi suatu peristiwa pidana, kita punya kewajiban untuk mengungkap, gitu kan. Nah, tetapi kalau di bagian operasi ini atau back-op ini, kita memanage semua fungsi yang ada di Polres itu untuk menggerakkan, ya, menggerakkan, termasuk yang di Polsek Jajaran. Itu tugasnya. Gitu. Ada rasa canggung dulu atau gimana? Karena kebanyakan di reskrim nih, latar belakangnya. Saya rasa kalau canggung sih tidak, karena kalau kita orang reskrim ini sudah terbiasa untuk menghadapi masalah. Jadi kita tidak pernah ada canggung atau apa kan untuk menghadapi masalah, karena kita sudah terbiasa menghadapi masalah itu. Oke. Nah, ayo bagaimana? Ya. Muncul lagi pertanyaan. Tadinya kan beda kasat reskrim dengan Kabak Ops. Cek sama beda lagi satu seragam. Benar. Kasat reskrim di mana pakai seragam paling apel atau acara apa? Kalau Kabak Ops tiap hari. Betul. Nah, yang saat ini di
untuk menggerakkan polsek-polsek yang ada di Kota Sukabumi ini itu seperti apa sih koordinasi atau seperti apa ya? Strateginya ini. Memang kalau di Sukabumi Kota itu untuk menggerakkan itu semua, termasuk Ibu Kapolres sendiri ya, setiap malam itu mimpin patroli ya, untuk mengantisipasi terjadinya kriminalitas di wilayah Kota Sukabumi. Bahkan kita dibagi beberapa rayon. Jadi ada rayon barat itu di saat dan sekitarnya, rayon tengah itu yang ada di Polres, rayon timur Sukaraja dan sekitarnya, kemudian sama rayon selatan Baros dan sekitarnya. Jadi dari per rayon itu biasanya kita bagi, Ibu nanti pilih yang mana Bu Kapolres? Oh rayon tengah, oh berarti saya rayon timur. Nanti yang rayon barat dipimpin oleh Kabak Sunda. Kemudian di rayon selatan bisa Pak Waka. Atau sebaliknya, Ibu pengen pilih selatan, nah gantian saya di tengah maunya dan seterusnya. Gitu. Jadi semua ini tujuannya untuk menggerakkan supaya memberikan teladan bagi teman-teman yang ada di polsek. Ya kan, kalau Kapolresnya aja turun, Wakanya turun, Kabakomnya turun, lah masa teman-teman yang ada di wilayah nggak mau turun juga. Malu lah gitu, masa sih komandan kita udah turun. Iya, tapi yang